Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, Saudara, teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Leni Vitasari SIP MSI, dosen Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi. Mata kuliah yang saya ampu antara lain adalah mata kuliah Teori Administrasi Publik. Mata kuliah ini diajarkan di semester 2 sebagai bekal bagi mahasiswa di semester awal untuk menempuh beberapa mata kuliah lanjutan di semester yang lebih tinggi. Bobot dari mata kuliah ini adalah sebanyak 3 SKS. Dan mata kuliah ini mempunyai tujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang perkembangan administrasi publik beserta paradigma yang menyertai perkembangan administrasi publik tersebut. Selain itu juga untuk memahamkan atau memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang paradigma-paradigma yang ada di dalam administrasi publik, mulai dari paradigma klasik sampai dengan modern. Dan kemudian juga akan dilanjutkan dengan pemahaman tentang beberapa dimensi strategis di dalam administrasi publik, mulai dari dimensi kinerja, dimensi lingkungan, dimensi manajemen, dimensi struktur organisasi, dimensi kebijakan, serta dimensi etika. Di dalam mata kuliah ini akan diselenggarakan selama 14 kali tatap muka di kelas, ditambah dengan 2 kali ujian, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Beberapa literatur yang dipergunakan di dalam mata kuliah ini akan disesuaikan dengan pemahaman-pemahaman yang akan dibentuk kepada mahasiswa. Dan mahasiswa juga tidak dibatasi untuk hanya terpacu kepada buku teks saja, tetapi juga akan diperbolehkan dan akan sangat dianjurkan untuk mencari referensi lain dari jurnal ilmiah misalkan. Dan selama perkuliahan berlangsung, tidak hanya akan berkutat kepada pemberian teori saja, tetapi mahasiswa juga akan diajak untuk melakukan diskusi ataupun melakukan dialog. Di dalam perkuliahan ini, selain ada perkuliahan yang sifatnya klasikal di kelas, yang bersifat untuk memberikan atau memahamkan teori-teori dan juga disertai dengan diskusi ataupun dialog, juga akan dilakukan dengan menggunakan metode latihan. Dalam hal ini adalah menggunakan kuis ataupun tugas-tugas terstruktur, baik yang dikerjakan secara individu ataupun secara berkelompok. Nah, di akhir perkuliahan nanti mahasiswa akan mendapatkan penilaian sesuai dengan apa yang mereka lakukan atau mereka tempuh selama 1 semester. Nah, di dalam perkuliahan ini ada beberapa metode evaluasi atau unsur evaluasi yang akan digunakan. Yang pertama adalah presensi dengan bobot sebanyak 20%, kemudian ada sikap dan partisipasi dari mahasiswa sebanyak 10%, lalu kemudian ada ujian tengah semester dan ada ujian akhir semester yang masing-masing akan mempunyai bobot 25%. Kemudian juga ada tugas PR ataupun kuis yang bobotnya adalah 20%, sehingga nanti ketika misalkan di total akan 100%. Nah, di perkuliahan ini pada pertemuan pertama
saya akan melakukan presentasi tentang kontrak perkuliahan, dan kontrak perkuliahan ini bagi saya wajib untuk diberikan atau disampaikan kepada mahasiswa agar mahasiswa mempunyai bayangan kira-kira akan seperti apa proses perkuliahan yang akan mereka lakukan di mata kuliah ini selama 1 semester atau selama 16 kali pertemuan, baik pertemuan di kelas ataupun termasuk di dalamnya adalah ujian. Nah, di dalam penyampaian kontrak perkuliahan ini, saya tidak hanya akan menyampaikan rencana perkuliahan terkait dengan materi perkuliahan, tetapi saya juga akan menyampaikan kepada mahasiswa tentang tata tertib perkuliahan. Kenapa? Karena di dalam perkuliahan ini tidak hanya memberikan penilaian tentang teori saja, tetapi juga berhubungan dengan sikap dan perilaku mereka. Selain itu, nanti pada kontrak perkuliahan ini saya juga akan melakukan simulasi penilaian sehingga setiap mahasiswa akan mengetahui bagaimana mereka bisa mendapatkan nilai atau berapa nilai yang akan mereka dapatkan. Sehingga ini akan menjadikan kuliah ini relatif terbuka, transparan, sehingga tidak menimbulkan prasangka negatif di kalangan mahasiswa dan menjaga unsur fairness di dalam perkuliahan ini. Selanjutnya, perkuliahan ini juga nanti akan disertai atau dilakukan dengan beberapa variasi. Pada saat awal perkuliahan, saya biasanya akan melakukan semacam upaya untuk menyegarkan kembali ingatan mahasiswa tentang perkuliahan-perkuliahan di minggu-minggu sebelumnya. Demikian juga ketika mengakhiri perkuliahan, saya biasanya akan melakukan upaya persiapan. Jadi ketika misalkan di minggu berikutnya akan ada diskusi kelompok, maka di minggu sebelumnya maka akan ada pembentukan kelompok. Untuk memudahkan komunikasi di dalam kelas ini, maka pada anggota kelas ini akan diwajibkan untuk tergabung ke dalam grup komunikasi yang diberi nama sesuai dengan nama mata kuliahnya. Sehingga semua orang yang berada atau yang tergabung di dalam grup WA itu tidak akan ketinggalan informasi. Selain untuk memudahkan komunikasi, grup WA yang dibentuk di dalam mata kuliah ini juga digunakan untuk mempertegas atau mengingatkan kembali apa-apa yang perlu dipersiapkan untuk setiap perkuliahan ataupun menjelang ujian, sehingga semua yang berlangsung di dalam perkuliahan selama 1 semester tidak ada yang tertinggal. Apabila ada mahasiswa yang misalkan tidak dapat mengikuti perkuliahan, mereka dapat mengikuti perkembangan informasi melalui grup WA yang dibentuk di kelas. Nah, di dalam perkuliahan ini, sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa perkuliahan tidak hanya berupa penyelenggaraan ataupun pemberian materi secara teoritis di kelas, tetapi juga mahasiswa akan diberi dan dibentuk pemahamannya melalui beberapa tugas ataupun kuis. Sehingga hal ini pun juga bisa menjadi persiapan bagi mereka untuk suatu saat di tengah dan di akhir semester mengikuti ujian. Saya akan melaksanakan perkuliahan 1 semester ini secara luring, sehingga perkuliahan dapat dilakukan secara tatap muka di kelas. Berikut ini akan saya tampilkan video tentang pembelajaran di mata kuliah Teori Administrasi Publik yang diselenggarakan di semester 2.
Baik, selamat sore teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Puasa masih seger? Iya, kita minggu yang lalu ada libur awal puasa ya, jadi kita ada jeda beberapa hari. Saya harap di sore hari ini di kuliah kita yang ketiga ini kita masih semangat semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini di kelas, di kampus ini bisa menjadi berkah dan manfaat bagi kita semua. Baik, karena minggu sebelum libur awal puasa itu kita masih dalam pokok bahasan yang pendahuluan, maka hari ini kita akan melanjutkan materi yang minggu kedua itu belum selesai. Nah, kemudian nanti seperti yang pernah saya sampaikan di minggu pertama, bahwa nanti dalam perkuliahan akan ada kuis, dan kemudian juga untuk persiapan kuliah di minggu berikutnya, karena kita akan rencanakan untuk ada diskusi kelompok, maka kita nanti di akhir juga akan melakukan pembagian kelompok. Jadi teman-teman harap bersiap-siap, mungkin sambil kita kuliah hari ini sudah punya cadangan barangkali, oh saya mau berteman dengan siapa, saya berkelompok dengan siapa gitu ya. Siap? Siap. Oke. Kalau begitu sebelum materinya kita mulai, sebagaimana biasa isi daftar hadir dulu. Nah, ini kemarin sudah ada daftar hadir yang diberikan oleh BAK, sampai minggu ketiga ini bisa diisi. Sudah saya centang sesuai dengan daftar hadir sementara yang sudah diisi oleh teman-teman sekalian. Nanti kita juga akan cek kehadiran. Ya. Baik, kita masuk ke materi sekarang ya. Oke. Coba kita sedikit review untuk minggu yang lalu. Ada yang masih ingat minggu yang lalu kira-kira materinya tentang apa? Atau mungkin dibuka-buka lagi HP atau catatannya. Ada yang masih ingat? Satu aja, sedikit aja. Perkembangan administrasi publik. Nah, yang terakhir ada yang masih ingat itu kira-kira tampilannya di depan tentang apa? Pendahuluan. Ada tabel-tabel. Ada yang masih ingat? Materinya administrasi publik apa, kemudian ilmu negara apa. Nah, objek formalnya ilmu. Ya. Objek formalnya ilmu administrasi publik apa? Ada yang masih ingat? Di tabel itu apa? Pelayanan publik, kebijakan publik, manajemen publik, terus satu lagi organisasi publik, benar. Nah, dari salah satu ya 4 hal tadi yang menjadi salah satu objek formal dari ilmu administrasi publik, itu salah satunya adalah tentang organisasi publik. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mencari tahu, membandingkan kira-kira persamaan antara organisasi publik dengan organisasi privat atau yang biasa kita sebut dengan organisasi swasta, itu kira-kira ada di mana. Dan titik berat kita itu sebetulnya adalah pada perbedaannya. Karena kalau untuk mencari persamaan, ya mungkin kita akan lebih mudah. Ya. Kita tidak akan bisa membandingkan, kita tidak akan bisa memberikan penilaian atau sudut pandang yang berbeda kalau semuanya sama. Nah, coba dilihat di depan ini. Di sini ini kita masih melihat ada persamaan antara administrasi publik dengan administrasi swasta. Nah, kalau dilihat di situ ada paling tidak 3 ya, persamaan antara administrasi publik dengan administrasi swasta atau yang biasa disebut juga dengan organisasi privat.
Di situ yang pertama adalah sama-sama cabang ilmu sosial. Jelas ya, sama-sama ilmu sosial. Kemudian yang kedua, rumpun ilmu administrasi. Nah, mungkin kalau di tempat-tempat lain ada istilah administrasi bisnis. Nah, itu juga masuk di situ. Nah, yang ketiga, persamaannya adalah menggunakan kerangka dasar efisiensi. Ada yang familiar dengan istilah efisiensi atau efisien aja? Tidak boros waktu. Terus ada lagi? Tidak boros dana. Ada lagi? Tidak boros tenaga. Istilah lain dari efisiensi itu adalah berdaya guna. Ya, jadi bukan berhasil guna. Nah, ini kalau persamaannya. Tadi saya sudah mengatakan bahwa persamaannya lumayan sederhana. Nah, sekarang bagaimana dengan perbedaannya? Kita lihat sekarang perbedaannya. Kalau dilihat di sini lumayan kan? Di sini ada tabel yang membuat kita ya perlu mikir. Nah, di situ ada beberapa aspek atau ada beberapa sudut pandang yang bisa dipakai sebagai alat atau tolok ukur untuk membedakan bagaimana administrasi publik dan bagaimana administrasi swasta. Yang pertama adalah dari aspek kepentingan. Kalau pada administrasi publik, di situ kepentingannya adalah kepentingan publik atau public interest. Sedangkan kalau pada administrasi swasta, kepentingannya adalah selfish, dirinya sendiri, pribadi. Ya. Nah, jadi karena di situ itu sifatnya lebih privat, lebih pribadi, lebih selfish, ya, maka arahnya itu lebih pada akumulasi modal. Kalau mungkin di teman-teman yang pernah belajar ilmu ekonomi, ya ini mungkin akan lebih tereksplor lebih dalam lagi, ya, mengumpulkan, mengakumulasikan modal. Jadi sifatnya memang lebih seperti lebih komersil gitu ya, lebih berhubungan dengan uang, lebih bernilai dengan uang. Kemudian yang berikutnya dilihat dari aspek atau sudut pandang orientasi nilai. Nah, di situ baik di sisi kiri maupun di sisi kanan itu ada di sisi tengah ya, dan di sisi kanan itu ada istilah profit. Ada yang tahu istilah profit itu berhubungan dengan keuntungan, laba. Yang jelas aspek kemanfaatan ya. Memang dari sisi ekonomis profit itu maksudnya keuntungan, laba. Jadi kalau misalkan kita mengeluarkan sesuatu itu ada yang kembali kepada kita dan sifatnya menguntungkan atau lebih dari yang kita keluarkan. Memang berbicara tentang profit, tetapi berbeda antara yang administrasi swasta dengan yang publik. Kalau di administrasi swasta, di lembaga privat, memang iya orientasinya adalah laba. Kenapa? Kenapa kok mencari untung? Memuaskan diri sendiri, karena sifatnya tadi ya selfish ya. Ada yang punya jawaban lain? Administrasi swasta itu bergerak sendiri loh, dengan dananya sendiri. Dia tidak disuplai, tidak disokong, tidak didukung oleh uang orang banyak. Nah, sudut pandang yang kedua, orientasi nilai itu ada hubungannya dengan yang di bawah, sifat pelayanan. Sifat pelayanan administrasi publik itu universal, sedangkan kalau administrasi swasta membeda-bedakan. Maksudnya universal, kira-kira? Universe luas, ya kan universe itu alam semesta ya. Nah,
Sehingga kalau di situ dikatakan universal ya umum gitu loh. Semua orang, semua warga negara itu harusnya dapat. Nah, jadi karena di administrasi swasta itu membeda-bedakan, maka di situ dikenal adanya kelas. Ya, seperti pelayanan rumah sakit lah, katakan misalnya pelayanan rumah sakit swasta. Ya kan ada kelas-kelasnya. Kemudian ya seperti kayak kita ini ya, sekolah. Kalau yang nggak mampu bayar banyak, nggak mampu bayar mahal ya di sekolah negeri lah. SD-nya masuk SD negeri, cuman satu bahasa. Nggak ada yang bilingual, nggak ada yang dua bahasa. Bahasa Inggris ada tapi ya sesuai kurikulum. Tapi kalau misalkan mampu bayar lebih, wah mungkin SD-nya yang kelas elit, yang SPP-nya 1 bulan itu bisa untuk bayar UKT. Ya bisa bayar SPP. Nah, dan itu terjadi sungguh kan? Iya, jangankan SD ya, TK saja. Ada yang bayarnya sudah jutaan rupiah loh. Ya, tergantung sekolah masing-masing. Ya kalau mampu bayar ya silahkan, kalau tidak ya silakan mencari sekolah yang lebih sesuai dengan kemampuan. Nah itu jadi bedanya di administrasi swasta dengan administrasi publik seperti itu. Nah coba kita masuk ke slide berikutnya. Di situ ada ciri administrasi publik. Nah karena tadi kita sudah tahu kan membedakan antara yang administrasi publik dengan yang sebelah sana tadi administrasi swasta. Sekarang kita coba untuk merinci ciri administrasi publik. Yang pertama di situ sifatnya monopolistis, monopoli. Mono artinya satu. Jadi berarti ada satu atau pemain tunggal. Jadi yang berkewenangan atau yang menyelenggarakan itu hanya satu pihak saja. Yang dominan hanya satu. Kemudian yang kedua, mendapat pengaruh politik sangat kuat. Yang ketiga kita rinci dulu ya. Yang tadi yang pertama bersifat monopolistis, kedua mendapat pengaruh politik sangat kuat, ketiga kegiatannya mendapat penilaian dari publik, keempat dibebani harapan dari publik untuk bertindak adil, responsif, tanggung jawab dan jujur. 5 kaku dalam bertindak, 6 tidak tergantung dari pasar. Adakah sesuatu yang menarik di situ selain yang sudah kita bahas yang pertama? Kaku dalam bertindak. Kaku tahu? Enggak bisa ini ibaratnya seperti benda ini ya. Ini enggak bisa dibengkokkan. Kaku. Nah, kenapa pemerintah itu harus kaku? Atau apa maksudnya pemerintah itu kaku? Jadi pemerintah itu berarti harus tegas. Kemudian yang ketiga, kegiatannya mendapat penilaian dari publik. Dari publik dinilai katanya. Mau buruk, mau baik, ya, itu semuanya dinilai. Mau lancar, mau tidak. Ya harapan dari publik juga begitu, sama. Yang nomor 4, baik buruknya itu tentu yang diharapkan adalah baiknya, adilnya, responsifnya. Responsif maksudnya? Cepat merespon, cepat tanggap. Nah, tidak tergantung dari pasar. Yang terakhir sebelum kita beralih ke slide yang lain, pasar. Artinya pasar di sini bukan berarti tempat jual beli yang bisa kita lihat barangnya, bukan, tapi maksudnya di situ adalah keberadaan uang. Kuis. Kita sekarang coba masuk untuk kuis ya. Sebetulnya kita masih punya waktu beberapa, tapi karena kita dari awal sudah disampaikan bahwa akan ada kuis dan ini soalnya sudah, materinya sudah tersampaikan tadi di tabel,
Kalau begitu sekarang coba keluarkan selembar kertas, selembar saja. Silakan diberi nama ya, sama nomor NIM. Sambil saya permisi, sambil saya cek kehadiran. Sambil saya cek kehadiran ya. Novita. Alia. Oh, Aisyah, Nur Rahmaniah. Oh iya, Nur Rahmaniah. Oke. Durrotun Nabila. Alivia. Frista. Dewi Ayu. Monica. Sudah? Karena minggu depan itu kita akan membahas materi yang berbeda, dan itu nanti akan kita lakukan diskusi secara bergiliran, berkelompok. Oleh karena itu kita akan mencoba untuk membentuk kelompok hari ini sebagai persiapan supaya minggu depan itu kita tidak ribut dan tidak terkurangi waktu kita untuk membentuk kelompok. Apa yang kira-kira bisa membantu saya untuk menuliskan di depan anggota dan nomor kelompoknya? Terserah siapa. Boleh dihapus dulu barangkali ya. Baik, untuk pertemuan hari ini kita tutup sampai di sini. Terima kasih semua atas kehadiran dan perhatiannya. Saya akhiri, selamat sore semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.